Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ikhwan wa akhwat, Ustadz dan Ustazah yang saya hormati dan saya mulai. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala segenap kemudahan, kemudian kesempatan yang Allah berikan di siang hari ini kita bisa bertemu untuk nazdadu imanan wa ilman, untuk menambah keimanan dan menambah ilmu. Kama huwal ma'ruf, sebagaimana yang telah diketahui, asyraful ilm, semulia-mulia ilmu yang ada dan dipelajari oleh seorang muslim dan muslim adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Ikhwan wa akhwat, Ustadz dan asatiza rahimani wa rahimakumullah, di siang hari ini judul kita akan membahas tentang tauhid, kita akan membahas tentang kesyirikan. Dan alhamdulillah saya tertuju dengan sebuah tulisan yang ditulis oleh salah seorang syekh Hazal Asr, ya, syekh masa ini. Dia bernama Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala. Beliau Masya Allah dalam menjelaskan tentang tauhid, keutamaan tauhid pada diri seorang, apa efeknya kalau seorang itu memiliki tauhid yang sempurna, dan apa pengaruhnya jikalau seorang muslim dan muslimah makin kuat tauhidnya, makin bersih hatinya dari segala kekotoran, kesyirikan dan penyakit hati, itu akan bisa menjadikan jiwanya tadi itu bersih, ya. Syekh Abdul Razak punya kitab yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Dan ini kitab ini Masya Allah, ya, usi nafsi wa iyyakum an taqra'uha. Saya nasihatkan untuk saya pribadi dan untuk kepada kalian semua yang hadir, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk dibaca ini, ya. Dan alhamdulillah kitab ini kita kajikan, ya. Kita udah sampai masuk ke kaidah yang ke-8, ya. Kalau yang ikut selalu mendengarkan kajian kita di hari Rabu sore, ya, kita membahas kitab ini, ya. Dan ini merupakan flashback, ya, ulangan dari kajian kita di hari Rabu tentang di antara kaidah-kaidah yang akan menjadikan jiwa seorang itu bersih, menjadikan jiwa seorang itu suci, adalah dengan tauhid, dengan merelasikan tauhid di dalam kehidupannya. Karena tauhid merupakan ghayah, tujuan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala adakan seorang hamba di dunia ini. Baik laki-laki zakaran atau unsa, baik laki-laki dan perempuan, baik dari kalangan Arab atau ajamnya,
baik anak kecil, baik orang dewasa, maka tujuan yang paling penting Allah adakan kita di dunia ini tadi ini, ya, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit banyaknya ternyata tujuan yang paling agung ini mulai terpudarkan dari aktivitas kita di kehidupan dunia ini. Banyak di antara kita yang lupa dari jati dirinya sebagai seorang manusia atau seorang hamba Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala adakan dia di muka bumi ini? Maka kita merefresh lagi, ya, menguatkan keimanan, menguatkan ketakwaan kita agar kita tidak lupa tentang hakikat adanya kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah membuat perjanjian kepada kita. Perjanjian abadi, ya, stempel abadi yang sudah ada dari kita masih berada di tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Maka tak kala kita Allah ciptakan dan Allah adakan ke dunia ini, banyak di antara kita lupa. Sehingga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Ya. Apa itu hanif artinya? Hanif adalah seorang yang selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari perbuatan syirik. Itu hanif. Kenapa orang bisa berpaling dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari mencari keinginan-keinginan dunia? Fajtalathum syayatin. Karena faktor yang pertama sekali adalah syaitanlah yang memalingkan pemurnian akidah dasar tadi dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak mengenal siapa pencipta mereka. Oleh karena ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara tulang sulbi Nabi Adam, Allah meminta perjanjian kepada kita semua, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu birabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku Allah yang telah menciptakan kalian? Apa yang kita jawab pada waktu itu? Semuanya kita sudah mengikat sebuah perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serentak menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabb kami. Dan ini tentunya harus selalu ada di dalam diri kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi ini awalnya mereka itu dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Fitratullah allati fatran nas 'alaiha. Fitrah yang Allah telah tetapkan kepada setiap manusia. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya hakikat kita sesungguhnya kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang bayi, anak bayi yang ditutup segala akses dalam pengenalan kepada Rabb-nya, dia tetap tahu dan paham siapa yang menciptakan dia, siapa yang mengadakan dia. Seorang yang ada, anak bayi yang ada di sebuah gua, ditutup guanya,
tanpa ada satupun yang memberikan akses pengenalan dia kepada Rabbnya, tetap bayi tadi akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahirkan di muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah. Kita, saya, antum semuanya dan akhwat sekalian, sesungguhnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita paham. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan faktor dia melupakan jati diri hakikatnya dia sebagai hamba Allah. Terkadang orang tua ada yang menjadikan seorang itu sebagai seorang ahlul ma'asi. Terkadang orang tua itu ada yang menjadikan seorang itu mengikut agama dia, seorang Yahudi. Terkadang ada kedua orang tua menjadikan anak itu seorang Majusi. Terkadang seorang orang tua itu menjadikan anaknya itu seorang Buddha, Kristen, dan yang lainnya. Dan kita, proses kehidupan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an bahwasannya tak kala engkau lahir la ta'lamuna syai'an. Kita enggak mengenal apa-apa. Sedikit demi sedikit bertumbuhnya kita, ya, barulah Allah Subhanahu wa taala berikan kita secerca ilmu, pengetahuan, ya, dalam mencari dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bertumbuh besar, makin paham tentang agama Allah, ya, makin mengerti tentang tauhid yang mana selama ini terkaburkan. Ya. Padahal kita dilahirkan di lingkup orang Islam, kakek kita Islam, nenek kita Islam. Orang tua kita, kedua orang tua kita Muslim. Tapi kok baru sekarang kita baru merasakan ka'annani alal fitrah. Seakan-akan aku baru di atas fitrah. Sudah berapa lama? Sudah berapa umur yang kita lalui? Tapi masih banyak kita juga belum mengerti hakikat tauhid itu sendiri. Hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita di dalam surah Az-Zariyat, ini ayat yang sangat sering kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kalimat liya'budun, qala al-mufassir wa turjumanul Quran, berkata mufassir dan turjumah Al-Quran umat ini, yaitu sahabat Abdullah ibn Mas'ud, kata beliau, kullu lafzin ya'budun fil Quran ay liwahidun. Kata Abdullah ibn Abbas, setiap lafaz yang kau temukan di dalam Al-Quran yang berisikan ya'budun, artinya adalah yuwahidun. Berarti apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah, untuk mentauhidkan aku. Karena ibadah hakikatnya adalah tauhid. Ya. Untuk mengaplikasikan segala jenis ibadah, ya, baik ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan tentang hati, wa ibadah lisan, ya, ibadah yang berkaitan dengan lisan, ucapan, atau ibadah yang berkaitan tentang al-jawarih. Inilah yang dituntut dari kita untuk merealisasikan dan menyempurnakan segala bentuk aspek ibadah tadi ini. Bekerja juga termasuk ibadah. Ta'limun nas, ya, mengajarkan manusia itu ibadah. Mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu ibadah. Ya. Mengajarkan mereka tentang mengenal Allah itu ibadah. Ya. Mengajarkan kepada mereka tentang bahaya syirik itu ibadah. Maka penting ini permasalahan tauhid ini. Karena apa? Karena yang namanya tauhid, sekali lagi,
ini merupakan awal perjalanan langkah dimulainya dakwahnya para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentang ini pertama sekali. Ya, awal pertama sekali Nabi Nuh alaihissalam, awal rasul yang Allah utus ke muka bumi ini untuk mendakwakan tauhid sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Ana ingin antum membaca ya. Siapa yang di ikut Zoom ini silakan baca ya. Buka firman Allah di dalam surat An-Nahl. Ayat 36. Ya. Sudah dapat? An-Nahl ayat 36. Tafadhal baca. Para guru, dewan guru kita, Ustadz, siapa ini namanya? Iskandar Lubis. Nah, Ustaz Iskandar Lubis, silakan. An-Nahl ayat 36. Hadir? Anta ma'ana? Iya, Ustaz. Baik, fal yatafaddal. Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Huwa yabhathu 'anil mushaf. أظن أنه غير مستعد يا أستاذ. طيب لا بأس ما في شيء. إذا أنا سأقرأ لكم هذه الآية. Baik, saya akan baca ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami utus setiap umat ini satu orang rasul. Jadi setiap umat ada rasul. Ya. Allah utus. Yang mana tugas-tugas dari para nabi dan rasul tadi, ani'budullah, untuk beribadah, mengajak kepada Allah, untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan ijtanibut taghut, menjauhi dari peribadatan taghut, syaitan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, Allah memberikan wa'id, ya, ancaman yang keras bagi mereka yang bercoba-coba mencari kesucian jiwa dengan selain tauhid, ya. Banyak orang yang mencari ketenangan jiwa, ya. Banyak orang yang mencari bagaimana hidupnya tentram, tapi bukan dengan jalan-jalan tauhid. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala beri mereka dengan azabul alim, azab yang pedih di yaumil qiyamah. Mereka yang tidak membersihkan jiwa mereka dengan tauhid dan iman kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Coba perhatikan ayat ini. Wa wailul lil musyrikin. Binasalah, celakalah bagi orang-orang musyrik. Allazina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka yang tidak mensucikan, tidak menunaikan zakat, ya. Wa hum bil akhirati hum kafirun.
Padahal mereka nanti di akhirat dalam keadaan kafir. Apa kaitannya dengan ucapan saya tadi? Allah akan membalas, Allah akan memberi peringatan keras bagi mereka yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid dan iman, akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Mana? Kita lihat tafsiran dari para ulama kita. Saya akan mengambil dua ulama besar. Yang pertama Ibnu Taimiyah, dan yang kedua muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihim ajmain. Qala Al-Imam Ibnu Taimiyah fi tafsir al-ayah as-sabiqah. Ya, mereka menafsirkan ayat yang di atas. Allazina la ya'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Qala rahimallah hiya tauhid wal imanul lazi bihi yuzakkul qalb. Allazina la yu'tuna zakah. Mereka yang tidak menunaikan zakat. Itu maksudnya adalah tauhid. Mereka yang tidak membersihkan jiwanya dengan keimanan yang mana dengan keduanya itu bisa membersihkan hati. Fa innahu yatadammanu nafal ilahiyatin ma siwal haqqi minal qalb. Karena yang namanya tauhid itu mengandung, menafikan segala ilahiyah, sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati kita. Ya. Mungkin ada di dalam hati kita keinginan-keinginan tadi ya, keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan selain Allah ya. Banyak keinginan-keinginan kita. Maka Allah ancam ini, ya. Wa wailul lil musyrikin wa isbatu ilahiyatil haqq fi qalb wa huwa haqiqatun la ilaha illallah wa hadza aslun ma tazku bihil qalb. Dan menetapkan ilahi yang hak semata aja. Dan ini berat memang ya. Tugas kita untuk menjadikan Allah yang semata aja dalam ibadah pun masih berat. Kita masih punya kecintaan kepada selain Allah. Kita terkadang masih cinta kepada harta. Kita masih cinta kepada orang tua. Kita masih cinta lebih kecintaan kita kepada istri kita, kepada anak kita, ya, kepada pekerjaan kita, masih kepada dunia kita. Kita belum mampu untuk menjadikan Allah itu yang hanya kita cintai semata. Terkadang orang lebih suka dengan perkara dunianya, dia marah untuk diganggu ya, daripada permasalahan akhiratnya. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qala aktsarul mufassirin minas salafi wa man ba'dahum hiya tauhid syahada an la ilaha illallah wal imanul ladzi bihi yazkul qalb wa huwa aslu kulli zakatin wa nama. Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan jilid 1 halaman 79 kata beliau, mayoritas para ulama tafsir dari kalangan salaf dan setelah mereka mentafsirkan ayat di atas, allazina la yutuna zakah hiya tauhid. Itu tauhid maunya. Orang yang tidak menunaikan zakat, orang yang tidak membersihkannya adalah tauhid. Jadi tauhid ini di dalam hati kita butuh pemurniannya. Butuh selalu ditasfiyah. Perlu selalu dijaga kesuciannya. Al-Imam Ibnu Qayyim ya, di dalam kitab yang lainnya beliau mengatakan tauhid itu ya, tauhid itu kata beliau ibarat baju yang putih. Ya. Tauhid yang ada di dalam diri kita itu ibarat baju putih. Fasyai'un ya, satu aja ya, satu noda yang kecil akan tertitik di baju hitam kita, itu akan menjadi kotor. Akan menjadi baju yang putih tadi ini tidak tampak indah lagi. Maka seperti itulah permisalan tauhid yang di dalam hati kita. Kalau ada satu kedosa,
satu kemaksiatan yang ada di dalam hati kita itu akan menjadi kotor. Ya. Maka kita perhatikan lagi bagaimana para ulama mengatakan, ya, ternyata alladzina la yu'tuna zakah artinya tauhid. Artinya itu iman, ya. Dan ini merupakan asal. Ini merupakan pondasi untuk setiap yang namanya zakah, kesucian jiwa. Ya. Banyak di antara kita yang masih belum mengerti tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian kita masih juga meremehkan tentang pelajaran tauhid. Ya. Maka sekali lagi untuk para dai, ya, untuk para ustadz dan ustazah, untuk para guru, ya, saya nasihatkan untuk coba kembali kepada pelajaran pertama ini. Pelajaran para nabi yang mana menempa hidup mereka. Mereka kuat. Ya. Nabi itu, para nabi dan rasul dan para ulama salaf dari kalangan para sahabat dan tabi'in, kenapa mereka itu bisa seperti itu? Kenapa mereka itu bisa mencapai kesempurnaan? Kenapa mereka itu bisa merasakan manis dan lezatnya iman? Karena mereka tadi betul-betul mensempurnakan pengenalan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul mensucikan jiwa dia, ya, dari kesyirikan. Mereka mensucikan, memenuhi hati mereka dengan tauhid. Maka ajarkan kepada anak didik kita, ya, tentang pelajaran-pelajaran tauhid, dasar-dasar tauhid. Karena kita hidup di masyarakat yang penuh dengan khurafat, ya, penuh cerita-cerita bohong, ya, penuh dengan keyakinan-keyakinan, ya, penuh dengan adat istiadat, yang mana adat istiadat tadi ini sudah ada dari dulu. Bahkan kita, sebagian kita masih menjalaninya juga. Bahkan sebagian kita juga belum sepenuhnya hilang dari kita itu. Ya. Faktanya seperti itu, kita hidup di lingkungan masyarakat. Ya, Anda, saya, ya, memang ditempa dari kecilnya berbagai khurafat, berbagai keyakinan, berbagai istilah-istilah yang menurut katanya. Ya. Dan kita sekarang mulai sedikit demi sedikit membenahi, memperbaiki, menutup kekurangan tadi. Ya. Tapi yang pertama sekali yang harus kita kuasai, kita tahu dulu, ya, tentang apa itu tauhid. Ya. Apa jenis-jenisnya. Ya. Bagaimana tauhid yang sempurna. Ya. Tauhid yang dikatakan kategori tauhid yang sempurna itu bagaimana Ustaz, ya kan gitu. Maka jamaah, ya, ikhwan dan akhwat, ustadz dan asatiza, ustazah dan guru yang saya hormati, ya, kalimat tauhid ini sangat sempurna dan agung. Ya. Karena dengan kalimat tauhid inilah yang akan bisa menyelamatkan dirimu nanti di dunia dan di akhirat. Di waktu yang sangat genting, di waktu-waktu tidak ada lagi penolong, tauhid yang akan menolong kita. Keyakinan kita dahulu yang kita jaga di dunia sampai Alafu minka ya Ustaz. Alafu minka ya Ustaz. Alafu minka ya Ustaz. Ada sedikit kendala teknis, Ustaz. Coba sekali lagi kepada admin SCP untuk mengaktifkan kembali suara. Nah, kalau Ustaz, tafadhol Ustaz, istamir Ustaz. Afwan Ustaz. Oke.
Baik. Wa at-tauhid secara istilah syar'i adalah ifradullah bima yakhtassu bihi Maratan ukhra ya Ustaz, ma'adzaratan. Sekali lagi kepada admin SJP, coba diaktifkan lagi suaranya. Alafu minka ya Ustaz. Naam. Halas. Halo Ustaz. Alafu minka ya Ustaz. Taib, labas, maaf Syekh. Ya, itu dia pembahasan tauhid ya. Maka kesempurnaan tauhid seorang itu dilihat dari bagaimana dia menjalankan syarat-syarat dari tauhid tadi. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama, Wahab bin Munabbih, ya. Anna likulli babin, ya. Setiap pintu jannah itu, kata beliau, itu memiliki kunci, ya. Dan kunci dari membuka pintu jannah adalah la ilaha illallah, ya. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan kunci tadi itu pasti punya gigi-giginya, ya. Dan gigi-gigi tadi itu bisa digapai dengan menjalankan syarat dari la ilaha illallah. Maka inilah, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana akhiru kalam la ilaha illallah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini bagi mereka yang mengucapkan dengan melakukannya, mengerjakan syarat-syarat la ilaha illallah. Apa aja syaratnya? Yang seperti yang telah kita jelaskan di dalam kitab-kitab para ulama, ada 8. Ilmu, yakin, ikhlas, cinta, ya. Kemudian jujur, menerima, tunduk, dan menjauhi dari segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi lagi ya. Ilmu, yakin, ikhlas, cinta, jujur, tunduk, dan menerima. Dan yang ke-8 adalah menolak segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ilmun wa yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wa qubulillaha wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilaq alladhi qad uliha. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi, salah seorang guru kami yang ada di negeri Yaman. Baik. Ini kita sudah sedikit menjelaskan tentang tauhid, ya. Maka seperti kata para ulama, wa bididdihi tatabayyanu asya. Dengan lawannya itu akan makin jelas lagi kesempurnaan ilmu tadi. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin litawakkih wa man lam ya'rif al khair min syarri yaqa' fi. Aku mengenal keburukan bukan ingin aku lakukan keburukan tadi, tapi aku mengenal keburukan tadi agar aku terhindar dari keburukan tadi. Iya. Barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dengan keburukan, dia akan jatuh ke dalamnya. Di antara keburukan yang paling mengerikan, yang bisa merusak kesucian jiwa seorang, yang bisa merusak kemurnian tauhid seorang, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesyirikan ini bisa, ya, menghilangkan dan menghapus segala amalan seorang. Seorang banyak hajinya, seorang banyak puasanya, seorang banyak salatnya, ya, seorang banyak sedekahnya. Tetapi pernah di dalam hidupnya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah datang ke kuburan, pernah mengharap berkah ke kuburan, pernah meminta kepada selain Allah, pernah
ya, menjadikan keinginan-keinginan dunia di atas ya, keinginan-keinginan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para anbiya. Allah ingatkan tentang kejelekan dan kerusakan yang paling parah yang terjadi ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sungguh telah aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan ini juga telah aku wahyukan kepada orang-orang sebelummu. Berarti apa? Setiap nabi, setiap rasul Allah peringatkan dari ini. Apa itu? La in asyrakta. Kalau engkau jatuh sekali aja di dalam hidup. Dan ini mustahil. Ya. Perkara ini mustahil terjadi kepada Rasulullah SAW. Tapi Allah ingatkan tetap. Menunjukkan perkara ini harus kita hindari. Ya. La in asyrakta. Kalau engkau jatuh ke dalam perbuatan syirik. La yahbatanna amaluka. Habis amalanmu. Yang banyak puasanya, yang banyak salatnya, yang banyak umrohnya, yang banyak hajinya. Tapi masih juga ngalak berkah. Masih juga percaya tahayul. Ya. Masih juga percaya keyakinan-keyakinan nenek moyang kita. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka jangan engkau menjadi orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Ala zalika huwal khusranul mubin. Ini kerugian yang nyata. Tak kala antum ya menyangka bahwasanya engkau akan membawa puasa salat kita, puasa ibadah kita, ibadah kita, salat kita, haji kita akan bawa nanti di yaumil qiyamah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan? Waqadimna ila ma'amilu faja'alnahu haba'an mansura. Aku akan datangkan ibadah-ibadah mereka, aku akan jadikan kelak nanti seperti debu yang berterbangan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, ikhwan wa akhwat, ustaz dan asatiza yang saya hormati ya. Kesyirikan ini sangat merajalela ya. Sampai-sampai kita pun yang sudah mengenal hakikat tauhid dan kesyirikan ini tidak menyadari ya. Kita sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Banyak ucapan-ucapan terkadang kita anggap remeh enteng. Seperti ucapan-ucapan yang beredar di antara kita, ya untung ada aku, ya. Kalau nggak ada aku cemana lah nih, ya. Sekolah Ulun Nuha ini, ya. Karena jasaku nih, ya. Kalian ada di sini sekarang. Ini ucapan-ucapan mengerikan nih, ya. Untung ada Sapam, ya. Kalau nggak ada Sapam udah hilang kereta kalian itu semua. Ya. Masya Allah wa syi'ta, ya. Kehendak Allah dan kehendakmu. Banyak ini ucapan seperti ini. Ya. Kita nggak menyadari ya. Sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syirik itu ya akhfa min dabi bin naml. Syirik itu yang masuk ke dalam jiwa seorang itu lebih akhfa, lebih halus dari langkahnya seekor semut hitam di malam hari di atas batu hitam di gelap gulita. Itu syirik. Ya, udahlah dia hitam ya. Di malam hari yang gelap gulita berjalan di atas batu yang hitam. Nah, seperti itulah syirik. Nggak nyadar kita, nggak sangka kita, habis. Ya. Baru kita setelah kita mendengarkan sebuah ceramah wasiat, baru kita, oh aku sudah melakukan kesyirikan. Sehingga ke tempat perbuatan syirik, sehingga tempat ibadah-ibadah perbuatan syirik, kita lakukan itu. Ya, tamasya, berkunjung, ya, ke negeri-negeri yang menyembah patung, ya. Mana? Ya, katanya kita orang bertauhid, katanya kita orang yang memberantas kesyirikan, tetapi dengan budidaya tadi ini, terkadang kita juga masih ikut di dalamnya. Padahal para nabi dan rasul sudah Allah ingatkan yang seperti ini. Ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Mahmud ibn Labid, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama, akhwafu ma akhafu alaikum asyirk asghar. Ya, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Ya. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah syirik kecil? Ya, riya, ya. Al-amli ajli nas, beramal karena manusia, ya. Dan ini sering terjadi nih ya untuk skala para pekerja, ya, yang bekerja sebagai ustadz, ya, sebagai pengajar, ya, sebagai guru. Kalau beramal, ya, kalau bekerja ini ibadah, ya. Usahakan itu semua dijaga niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan nilai A, pujian dari Capsek, ya, kepala sekolah, ya, bukan ingin mendapatkan sanjungan dari atasan, ya, tapi totalitasnya bekerja itu dalam skala lingkup ini ibadah. Kalau sudah paham orang bekerja karena ini ibadah, dia nggak akan, ya, manipulasi untuk tipu daya, curi waktu, ya. Kenapa? Karena dia paham ini ibadah, ini aku dalam ibadah nih sekarang. Ya. Apapun tugas Anda ditempatkan di situ sebagai seorang sapam, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pengawas, sebagai seorang yang tukang suruh-suruh, ya. Tetap itu merupakan ibadah. Yang namanya ibadah wajib dijaga. Kan sekali lagi kita ingatkan, kita belajar tauhid ini bukan hanya sekedar mengenal tauhid rububiyah, bukan sekedar mengenal tauhid uluhiyah. Yang paling penting itu adalah coba kita dalami, mempelajari tauhid asma dan sifat. Mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum pelajari lebih dalam, Allah itu memiliki nama-nama indah, memiliki sifat-sifat yang tinggi. Antum bawa itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Sami, Allah mendengar. Sehingga antum nggak berani mengunjing, ya, seorang pun nanti di kelas. Antum nggak menjadikan bahan olokan, nggak jadikan bahan pembicaraan si fulan, nggak. Kenapa? Antum sudah paham karakter, ya, tauhid di dalam diri kita tadi. Ada tauhid asma wa sifat. Allah mendengar, Allah melihat. Ya. Demikian juga kesyirikan. Ini sangat bahaya sekali. Baik syirik asgarnya, baik syirik besarnya, ya, kita wajib menjauhinya. Ya. Karena jenis-jenis syirik ini banyak sekali. Ya. Ada yang dinamakan terjatuh ke dalam syirik taat, ada yang dijatuh dalam syirik kecintaan, ada syirik dakwah, doa, ya. Ada yang dikatakan syirik iradah, keinginan, ya. Ini jatuh semuanya kita dalam masalah ini, ya. Maka kata seorang ulama, ya, Fudail bin Iyad, beliau mengatakan al-amalu li ajli nas riya. Beramal karena orang itu riya. Wa tarku amali li ajli wa tarku amali li ajli nas, ya. Syirk. Meninggalkan amalan karena manusia itu juga kesyirikan. Wal abdu ayu afiyaka bainahuma, dan seorang hamba itu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari keduanya, dan ikhlas itu dari antara keduanya, ya. Maka ikhwan dan akhwat, ya, ustadz dan asatidzah yang saya hormati, ya, kembali kita merefresh, ya, pelajaran tauhid tadi ini, ya. Mengenal tauhid itu bukan hanya sekedar rububiyah dan uluhiyah. Mengenal kesyirikan itu bukan hanya sekedar kesyirikan di dalam rububiyah dan uluhiyah, ya. Ternyata banyak sekali kesyirikan-kesyirikan, ya, yang belum kita ketahui, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebagai penutup sesi kita kali ini, Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman itu orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa maksudnya ini? Para sahabat tak kala turun ayat ini merasa bingung mereka. Hadis riwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Sementara Allah turunkan ayat kepada dirimu, orang-orang beriman itu orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka akan mendapatkan dua hal, keamanan dan hidayah.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang salah dalam memahami ayat ini, alam tasma qaul abdus salih Luqman al-Hakim. Tidaklah kalian mendengar ucapan Allah yang Allah hikayakan tentang ucapan Luqman di dalam Al-Quran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ya, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Berarti ayat ini, orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman adalah orang beriman itu tidak mencampurkan aduk keimanan dengan kesyirikan. Ya, karena kesyirikan merupakan azlamu zulm. Ya, tak kala engkau menjadikan kepada selain Allah itu setimpal dengan Allah Subhanahu wa taala, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau takut kepada pemimpin, ya, pimpinanmu sama dengan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau cinta kepada atasanmu sama dengan kecintaanmu kepada Allah. Engkau cinta kepada anakmu sama dengan kecintaan kepada Allah. Engkau benci, ya. Seperti itu juga, ya. Maka ingat nih, ya, barang siapa yang bisa membersihkan keimanannya dari kesyirikan, akan Allah kasih engkau dua hal. Al-amnu tam wal hidayah tam. Keamanan. Engkau merasa aman. Engkau nggak kerdil lagi, nggak menjadi orang yang kerdil, ya, nggak takut, ya. Ya udah, mau orang caci dirimu, mau orang puji, kau slow aja. Ya. Kenapa? Engkau ada Allah Subhanahu Wa Taala. Aman, ya. Engkau nggak menjadi seorang budak manusia, tapi budak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Al-amnu tam wa hum muhtadun. Engkau mendapatkan hidayah tam, hidayah yang sempurna. Engkau akan terus mendapatkan kekokohan, yang mana itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada admin. Fadhol. Syukran katsiran wa jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz yang telah membagikan ilmunya untuk kita semua. Ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama Ustadz dari Dini Sulisti. Bismillah Ustadz, bagaimana memberikan pemahaman tauhid kepada anak yang akan akil balik, dan bagaimana penguatan fitrah keimanan di usia tersebut? Jazakallahu khair ya Ustaz. Memberi, ya, taib. Barakallahu fiik, ya. Pertanyaan pertama, ya, bagaimana caranya kita sebagai pengajar memberikan pemahaman akidah tauhid kepada anak? Ya, taib. Perlu dipahami bahwa saja pemahaman akidah tauhid ini harus diberikan sedini mungkin kepada anak, ya. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, kita kasih edukasi ringan, ya, tentang pengenalan siapa Rabbnya. Ya. Kita kasih pengertian, ya, bahwasannya Allah itu ada, ya. Allah itu melihat kita, ya. Kita kasih contoh kasusnya, ya. Itu cara mengajarkan kepada anak, ya. Agar anak itu biar terbiasa dia takut sama Allah, bukan takut sama manusia, ya. Memang dasarnya anak-anak itu lebih takut dengan apa yang dia lihat, ya. Tetapi langkahlah baiknya kalau kita menanamkan itu pertama sekali, ya. Kalau kamu ngambil barang ini, perumpamaannya, ya, tanpa dilihat orang nih, ya, gak ada satupun mata, apakah akan ambil juga? Misalnya katanya, iya Bu, jangan, ya, karena ada satu mata, ya, yang tidak pernah tidur, yang selalu melihatmu di kapanpun dan dimanapun, ya. Kasih tanamkan pengenalan ilmu dasar, ya, kepada sifat-sifat Allah. Allah itu sami, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, ya. Siapa yang mengadakan alam ini, kan gitu. Siapa yang mengadakan kamu, wahai Ahmad, ya. Kenapa kamu ada seperti ini, ya?
kasih. Nah, bekal-bekal yang ringan-ringan ini yang bisa masuk kepada mereka dengan pemahaman-pemahaman yang simpel tentunya. Ya, kita sebagai guru punya retorika masing-masing ya dalam membawa anak tadi ini, silahkan pakai cara masing-masing ya. Tetapi untuk mensederhanakan kalimat tadi, ucapan agar mudah mereka memahaminya ya. Kalau mereka terjatuh, apa yang harus dia lakukan kan gitu? Apakah kita marahkan? Apa kita marahi meja tadi? Ya. Apa kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Nah seperti itu kan gitu. Kadang kita kalau ngajar anak-anak ya, dia tersandung batu atau tersandung kayu, papan tulis semuanya meja, kita salahkan mejanya. Ya. Oh meja nih jahat nih, cuapok mejanya. Nah ini kan salah. Ya. Ini sudah tidak menanamkan tauhid kepada anak kita kan gitu. Tapi kita serahkan itu memang udah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa ya. Itu sudah merupakan ketetapan Allah ya. Ya agar dia paham nanti pun dia jatuh ya, dia nggak akan nyalahkan batunya kan gitu. Memang sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, seperti itu dengan bahasa-bahasa yang simpel, dengan bahasa-bahasa sederhana, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, ya, yang seperti ini, ya, kepada budak, ya, seorang budak yang mana keterbelakangan dia jauh dari orang. Nabi cuma nanya aja, ya, siapa aku? Engkau Rasulullah, ya. Di mana Allah? Allah di atas, gitu-gitu, simpel-simpel, ya. Terkadang Nabi berbicara dengan orang Arab Badui, ya, orang Arab dusun. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan anak kecil, ya. Ada cara-cara retorika dan metode masing-masing. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita masuk Ustaz ke pertanyaan kedua Ustaz. Ahsanallahu ilaika. Bagaimana cara mengganti kata untung aja begini, untung aja begitu yang sering kita ucapkan tanpa sengaja supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan. Demikian Ustaz. Baik. Caranya mengganti seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, al-mu'min qawi khair minal mu'min dhaif wa fi kulli khair. Wa in asabaka syai'un ya fala taqul law anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dengan seorang mukmin yang lemah. Dan setiap keduanya ada kebaikan. Maka kalau di antara kita ya tertimpa suatu ya, tertimpa musibah atau planningnya nggak tepat ya, pekerjaannya nggak sesuai dengan rencana dia, fala takul, jangan katakan lau, aduh, andai kata, jikalau ya, tapi katakanlah qadarallah wa masyafa'al. Ya, qadarallah. Qadarallah bisa terjadi seperti ini. Masya Allah dah. Allah memang menginginkan seperti ini. Ya. Fa'inna lau, karena ucapan lau, jikalau, aduhai, andai kata, andaikan saja, membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Tapi katakanlah takdir Allah. Kekuasaan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada 3 pertanyaan lagi Ustaz. Oke. Waktunya ya. Bahasa Ustaz? Satu aja ya. Satu aja Ustaz. Satu aja. Baik Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana cara kita memahami ucapan Fudail bin Iyad mengenai meninggalkan amalan karena orang termasuk kesyirikan? Apakah tatkala kita sedang membaca Al-Quran, lalu datang orang, kemudian kita tinggalkan baca Al-Quran itu, apakah kita telah termasuk ke dalam dosa syirik? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan tentang ucapan Fudail bin Iyad, ternyata timbul nih sebuah problem yang sering kita dapati di kehidupan kita. Kita sedang lakukan ibadah nih, ya. Entah kita lagi baca Al-Quran, entah kita lagi sholat, ya. Sering nih, ya. Dan syaitan selalu membisikkan kepada kita ini, ya.
kau jangan baca Al-Quran. Ya, itu nanti amalanmu nggak diterima loh, riya ya. Maka bagaimana nih sikap kita Ustaz ya? Nah, disinilah seorang mukmin yang bertauhid, yang beriman kepada Allah, dia tentu tahu kadar hatinya. Ya, kalau kita menjadi orang yang lemah ya, kita nggak sanggup yang seperti ini ya. Dikhawatir nanti niat kita berubah, tidak masalah kita tinggalkan amalan tadi ya. Karena kita khawatir ya, amalan tadi ini rusak ya. Timbul pula nanti kita tak, kalau kita baca Al-Quran pertama kita pelan ya, kita keraskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Pelan pertama, habis itu kita cantik-cantik suara kita ya. Kalau kita takut nih ya, kita tinggalkan ya. Meninggalkan tadi ini ya tetap dibangun karena khawatir tadi kita terjatuh ke dalamnya ya. Kita khawatir terjatuh ke dalamnya ya. Bukan karena kita ingin ya meninggalkan sesuatu karena si fulan ya, bukan, enggak. Tapi karena sebab tadi ada sebabnya ya. Karena saya ingin tidak terjatuh dalam masalah ini kesyirikan yang namanya riya ya, saya tinggalkan ayat perkara seperti ini ya. Dan boleh diperbolehkan seorang ya, nah, kalau dia khawatir terjatuh ke dalam dosa syirik riya dari ini, dia tinggalkan ya perkara tadi ini ya. Dan para ulama menyebutkan ini di dalam kitab-kitab mereka ya. Tak kalah di tengah-tengah salat ya. Di niat pertama ya, di rakaat pertama dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di rakaat yang kedua, dia tidak ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan, dia batalkan. Yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, karena salat itu terkait dengan satu dengan yang lainnya, maka dia batalkan amalan tadi. Ya. Karena dia menghindari dari perbuatan syirik tadi ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakallah khairan ya Ustaz. Dengan jawaban beliau tadi, hafizahullah, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz dan juga kepada hadirin yang telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.